Pembelajaran pada malam ini. Alangkah baiknya kita semua berdoa agar dilancarkan. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Silakan Pak Indah. Baik, terima kasih. Kita mulai aja, biar aja sama teman-teman yang menyusul. Tapi saya akan screenshot buat laporan Pak Reja. Bisa dibuka kameranya yang lain, biar di screenshot dulu, dipoto dulu. Mana yang belum buka kamera? Danang, Umu, Dewi udah, terus siapa nih? Dian, Raisa, mana Raisa? Aprianto. Nah, ada Danang Yulianto udah, kemudian yang lainnya belum ya. Oke, kita buka kamera. Saya juga mungkin harus buka kamera. Kelihatan nggak nih saya? Wah, gelap. Gelap. Nggak apa-apa. Ini ada Omo. Oke, yang lain udah ada. Reja udah keluar. Oke. Ya, 3, 2, 1. Klik. Oke. Boleh kalau mau buka lanjut, boleh kalau mau tutup juga boleh. Saya kirim dulu ke Pak Reja. Baik, kita mulai dari materi yang mungkin nggak tahu lanjutan atau apa. Yang jelas ini tentang integritas komunikasi, marketing komunikasi, integritas marketing komunikasi. Ini boleh saya share. Nah, ini udah, layarnya udah tampak. Sudah, Pak. Udah, baik. Kita mulai. Kenapa di sini saya pakai judul merancang dan mengelola komunikasi marketing terpadu dan pengelolaan manajemen akuntansi. Karena tadi yang saya bilang dari mahasiswa Universitas Banten Jaya akan gabung di mata kuliah manajemen akuntansi. Jadi Merdeka Belajar dan Belajar Merdeka atau apa sih istilahnya? Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, yaitu memang disarankan oleh Mas Menteri. Jadi suatu saat juga mungkin teman-teman akan gabung sama universitas lain atau salah satunya Universitas Banten Jaya. Jadi itulah Merdeka Belajar, bisa di mana saja. Di sini ada marketing komunikasi, mungkin kemarin sebelumnya sudah dijelaskan sama Pak Reja juga, sama saya juga. Mungkin ini akan sedikit istilahnya mengingatkan bahwa kegiatan komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan pesan kepada konsumen, yaitu dengan menggunakan berbagai media dengan harapan agar komunikasi dapat menghasilkan 3 tahap perubahan, yaitu perubahan pengetahuan, perubahan sikap, dan perubahan tindakan yang dikehendaki. Ya, jadi inti dari semua marketing sebetulnya dari komunikasi. Ya, kalau komunikasi marketingnya baik, akan menghasilkan juga hasil yang baik. Ya, pun juga sebaliknya kalau komunikasinya tidak baik atau kurang bagus, ya hasilnya juga tidak memuaskan. Ya, jadi di sini ada kegiatan komunikasi, ya. Jadi agar supaya mengkomunikasikan produk atau ya intinya produk baik jasa maupun produk barang sampai ke tangan konsumen informasinya, sehingga di sini diharapkan bahwa dengan adanya komunikasi marketing ini ada perubahan-perubahan pada sikap dari masyarakat atau konsumen, ya.
Jadi pengetahuan mereka bertambah, kemudian sikap mereka juga akan berubah karena dari iklan atau dari promosi ya, komunikasi marketingnya, kemudian sehingga akan adanya tindakan yang dikehendaki, maksudnya apakah si konsumen itu akan memakai produk kita, membeli produk kita atau tidak, yaitu tergantung dari sikap yang ada, dari pengetahuan yang didapat, dari komunikasi yang ada, atau mungkin dalam hal ini mungkin promosiannya juga nyampe ke konsumen sehingga ada tindakan mereka untuk membeli atau mungkin tidak membeli. Nah, tergantung dari bagaimana kita mengkomunikasikan produk kita. Di sini ada komunikasi pemasaran atau marketing communication di sini, yaitu perantara antara perusahaan yang menginformasikan, membujuk dan mengingatkan konsumen secara langsung atau tidak langsung mengenai produk dan merek yang mereka jual. Ini menurut Kotler dan Keller tahun 2007 ya. Jadi memberikan informasi seperti yang kemarin ini hanya mengingatkan, mungkin sudah teman-teman sudah lihat atau sudah mendengar kemarin bahwa tujuan daripada komunikasi di sini yaitu menginformasikan, membujuk dan mengingatkan konsumen ya, baik secara langsung atau tidak langsung mengenai produk dan merek yang mereka jual, yang mereka punyai ya. Jadi kalau teman-teman mempunyai suatu produk ya, belajar berjiwa entrepreneur atau berwirausaha, itu harus mampu atau harus belajar untuk mengkomunikasikan marketing ya, supaya apa? Supaya konsumen mengenal produk kita tadi ya, termasuk mengenal di sini ada kelebihannya ya, mungkin juga ada kekurangannya pasti ya, itu tidak bisa kita cegah bahwa kelebihannya ini gitu ya. Terus ada 4P itu harus dijalankan ya. 4P itu tetap kalau kita mau maju dalam suatu usaha itu harus menjalankan 4P. Yang pertama perencanaan ya, atau marketing mix ya. Di sini ada perencanaan. Jadi harus betul-betul matang perencanaannya ya. Perencanaan di sini bisa mencakup produknya, bisa mencakup target sasaran, bisa mencakup apa namanya, secara kuantitatifnya atau kualitatifnya juga ya. Jadi harus perencanaannya yang matang. Agar kenapa? Agar pertama proses atau produk atau usaha kita itu jalan ya. Jadi kapan membuat, kapan mengepak, kapan mempromosikan, kapan membawa, atau kapan menarik kembali. Kenapa ada bahasa menarik kembali? Karena kalau kita mempunyai usaha dalam bentuk makanan kan ada yang namanya kadaluarsa ya, atau expire-nya itu harus kalau sudah waktunya ditarik lagi gitu ya, ditarik dan dianguskan ya. Kalau contoh sederhana misalkan roti kalau kita istilahnya memakai konsinyasi misalkan ya, tahu mungkin teman-teman konsinyasi di sini menitipkan barang kita untuk dijual. Kita sebagai penitipnya ya konsinyor namanya ya. Kalau kegiatannya ya konsinyasi. Jadi banyak yang dilakukan sama berjiwa wirausaha tapi yang masih home industri ya. Jadi menitip barang-barang makanan yang akan dijual ke warung-warung yang tergantung target tadi, warung-warung atau toko-toko yang durasinya tidak begitu lama. Biasanya yang dijadikan konsinyasi di sini yaitu makanan atau minuman. Nah, itu jadi
dia bayar kalau udah laku, biasanya begitu. Jadi si penjual tidak mempunyai beban kerugian karena yang dibayar itu yang laku. Yang tidak laku ya dikembalikan atau ditarik sama yang menjual. Ya. Itu namanya konsinyasi. Jadi itu suatu masuk ke perencanaan. Yang kedua ada place-nya juga, tempat ya. Jadi kalau dalam komunikasi marketing di sini tempat juga harus jelas ya. Kalau kita, makanya kalau teman-teman lihat iklan di TV mempromosikan suatu barang kosmetik misalkan, suka ada keterangan bisa dibeli di Indomaret, Alfamart atau apa namanya mall atau supermarket terdekat, biasanya begitu. Itu suatu informasi tempat atau place ya. Jadi jelas. Jadi kalau kita yang atau konsumen yang dengar dan merasa memang itu informasi yang bagus dan memerlukan barang itu, mudah dia nyarinya, oh di Indomaret ada gitu, atau di Alfamart ada, atau Alfamidi. Mungkin ada toko-toko yang namanya kayak model-model Indomaret, Alfamart kan banyak sekarang kayak menjamur begitu ya. Itu suka ada keterangan di situ. Itu adalah place. Yang ketiga yaitu promotion ya. Jadi promosi juga harus jelas, komunikasinya harus mudah diingat. Makanya kalau coba teman-teman lihat ya, kalau dalam komunikasi atau mengiklankan suatu barang itu tidak bertele-tele ya. Memang itu tujuannya supaya mudah dibaca, mudah diingat sama pembaca atau sama konsumen atau sama masyarakat ya. Jadi mudah diingat. Misalkan contoh sederhana, kalau kita lihat di TV iklan iklan obat atau yang ada itu tuh yang katanya ada badaknya, itu tuh apa namanya, iklan larutan itu kadang-kadang kan orang, oh itu menarik sebetulnya yang ada badaknya, jadi itu membuat positioning dalam pemikiran masyarakat yang mendengarnya atau yang melihatnya di TV ya. Jadi orang mau beli itu apa gitu, oh, pasti ngomong yang ada badaknya, oh pasti kan larutan gitu kan, nggak ada minuman yang ada badaknya bukan larutan. Nah itu salah satu contoh sederhana yang iklan ini menarik tapi tidak bertele-tele. Kalau bertele-tele orang akan males bacanya duluan, jadi harus yang singkat, padat, dan mudah diingat. Yang tadi ada badaknya gitu ya, atau kayak kalau le mineral kan kayak ada manis-manisnya. Nah itu salah satu contoh yang sederhana. Mungkin banyak lagi lah, mungkin teman-teman sering lihat atau mungkin yang sudah punya usaha di bagian atau di bentuk makanan atau minuman udah tahu ya. Kemudian yang terakhir harga, di situ price di sini juga harus dikomunikasikan juga ya. Salah satu bentuk komunikasi di sini juga harga. Jadi jangan sampai membohongi publik ya, dalam arti harga. Kalau makanya suka pernah saya lihat iklan di TV bahwa harga maaf ya, kita contohkan, ini hanya contoh rokok, misalkan rokok harga satu bungkus sekian ribu. Nah itu udah kalaulah beda dikit sama warung ya, itu karena memang faktor karena warung mungkin jauh dari pemukiman misalkan, atau kena pajak lah mall itu, jadi agak naik dikit gitu. Tapi udah ada gambaran kalau harga satu bungkus rokok itu sekian, atau satu botol itu misalkan satu botol Fanta yang kecil 3.000 misalkan. Jadi kan itu adalah suatu informasi yang jelas buat konsumen
ya, memasarkan atau mengkomunikasikan produk yang dipunyai sama si penjual atau sama kita, ya. Silakan, mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan atau didiskusikan sebelum dilanjut. Silakan. Ini hanya ada 17 orang. Silakan, Nopi mau nanya apa? Belum, Pak. Belum. Silakan yang lain. Kita diskusi dibuka aja di mute. Di unmute, sorry, di unmute. Ya, itu sedikit informasi bahwa memang komunikasi marketing itu sangat penting dalam berwirausaha atau menjadi seorang entrepreneur. Termasuk di penjualan jasa juga harus jelas, ya, komunikasinya harus jelas, ya, karena yang namanya mengkomunikasikan atau komunikasi marketing itu tidak hanya barang-barang yang fisik, dalam arti ya jasa juga harus jelas, ya, dikomunikasikan, ya, misalkan di situ ada jasa apa ya, kalau jasa itu dokter misalkan, atau jasa notariat atau notaris kenotarisan, itu harus jelas, badan hukumnya harus jelas. Makanya kalau di pamflet atau di plang atau di papan nama notaris juga ada tertulis apa ya, notariat dan atau lawyer and rekan, nah, atau dan rekan nomor izinnya sekian gitu kan, suka ada, dokter juga suka ada. Itu suatu komunikasi sebetulnya, komunikasi untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat atau konsumen atau eh, pemakai atau apa ya istilahnya, eh, pelaku ekonomi, pelaku ekonomi. Jadi harus eh, jelas, dan itu akan lebih mempermudah apabila memang orang itu tertarik, karena memang tujuan kita mengkomunikasikan marketing atau marketing communication di sini, ya, ada integritasnya, dalam arti eh, tujuannya kan supaya yang dengar itu tertarik dengan iklan kita, komunikasi kita, ya. Kalau tidak, kitanya iklannya tidak menarik atau terlalu bertele-tele, ya orang jadi males duluan, gitu ya. Itu adalah salah satu bentuk komunikasi. Coba saya cek dari Unbaja udah masuk belum? Mana ya namanya? Ada mahasiswa saya Unbaja, ada yang udah join? Belum kayaknya. Soalnya ada MK yang pertamanya belum habis. Oke, kita lanjut. Kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut dulu di materi berikutnya, yaitu tentang bauran ini nih. Sorry. Ada Pak dari Unbaja. Ada yang dari Unbaja? Ada? Belum. Ada Pak. Oh, ini siapa, Ibnu? Iya Pak. Oke, Ibnu, ini saya kebetulan ada ngajar di mahasiswa kita, teman-teman kita dari Bekasi, dari Setiami Bekasi. Ya, inilah kita akan membuktikan bahwa kita melaksanakan Merdeka Belajar dan Merdeka Kampus dan Merdeka Belajar. Jadi bisa aja nanti berbalik dari Setiami bisa ikut di Unbaja, atau mahasiswa Unbaja yang ikut di Setiami. Dan kebetulan saya hari ini ngajar di Setiami, kan biasanya berdua sama Prof. Reja, teman beliau lagi ada halangan. Jadi saya coba masuk, dan kebetulan waktunya sama dengan yang di Unbaja, ya tidak masalah sih gitu. Ya, Iya Pak. ya. Jadi jangan lupa di screenshot buat bukti ngajar ke teman-teman juga dari Setiami atau dari Unbaja. Karena ini kita juga ada yang dari Unbaja juga, mata kuliah akuntansi manajemen ini sebetulnya, cuman belum pada masuk. Baik, kita lanjut aja karena memang ini
Kalau maaf, kalau Ibnu mata kuliah apa? Ibnu. Halo Ibnu Qasim. Oke, mungkin lagi ke belakang. Kita lanjut dulu di berikutnya, yaitu tentang kita share dulu. Nah, ini ada yang namanya bauran communication marketing atau bauran komunikasi pemasaran atau marketing mix communication ya. Di sini ada yang pertama iklan ya. Ya, iklan di sini sangat penting untuk mengenalkan produk yang kita punyai ya. Iklan baik itu iklan itu bermacam-macam ya, bisa lewat spanduk. Mungkin zaman-zaman dulu orang belum ada media sosial, belum memasyarakat, iklan itu memakai spanduk. Kadang-kadang di pinggir jalan itu spanduk pada banyak menjejer gitu ya, menawarkan ini menawarkan itu, wah pokoknya berantakan lah gitu ya. Sekarang juga masih ada sih satu dua. Nah, bisa kalau sekarang lebih ke media ya, bisa lewat Instagram, bisa lewat Facebook, bisa lewat TikTok, bisa lewat PA, bisa lewat Telegram ya, macam-macam ya. Jadi sekarang media lebih simpel dan lebih murah ya. Kemudian bisa juga dilakukan dengan sales promotion, datang-datang ke rumah-rumah ya. Masih ada sampai hari ini juga kalau orang menawarkan barang-barang itu, datang ke rumah nawarkan barang yang multiguna misalkan. Nah, itu. Kemudian yang kedua, promosi penjualan. Di sini sales promotion ya. Tadi bisa dikategorikan biasanya orang per orang ya. Jadi menawarkan barang-barang ke rumah, atau yang ada yang di pameran-pameran di mall. Nah, itu juga mempromosikan barang atau penjualan ya. Yang ketiga, acara khusus dan pengalaman. Nah, ini acara khusus dan pengalaman di sini bisa dikategorikan bauran komunikasi marketing. Misalnya kita mencoba berdiskusi dengan orang yang sudah sukses pengalamannya, dari mereka dari nol sampai menjadi seorang entrepreneur yang sejati gitu ya. Jadi itu diambil pengalamannya dalam acara khusus tadi, kayak talk show atau mungkin broadcast atau apa yang sering-sering sekarang kan banyak ya, ada Deddy Kobuce, ada hitam putih, ada banyak lah, bahkan banyak artis-artis juga yang semacam broadcast itu ya. Ada Roma Irama kan begitu. Itu salah satu atau Kick Andy, itu salah satu ini ya, acara khusus menggali pengalaman dari seorang yang berhasil ya. Itu juga sebagai komunikasi mix marketing. Kemudian yang keempat, hubungan masyarakat dan pemberitaan ya. Maksudnya kalau di sini bahwa dalam pemberitaan di sini kan kadang-kadang sekarang kan udah banyak ya, hampir setiap rumah tidak ada yang tidak mempunyai televisi ya. Terkait besar dan kecilnya itu lain hal, yang penting dia punya TV, televisi, dan bisa melihat berita-berita atau update berita yang ada, baik itu ekonomi, sosial, politik ya, agama, dan macam-macam. Nah, itu pemberitaan di sini juga sangat merupakan suatu bauran komunikasi marketing. Dan yang kelima ada pemasaran langsung atau marketing secara langsung ya. Biasanya dijual yaitu kayak misalkan di pameran ada promo ya, ada pameran kendaraan bermotor misalnya.
Kalau bisa beli saat itu ada diskon sekian persen. Nah, itu pemasaran langsung ya. Jadi langsung ke konsumen. Dan yang terakhir di sini nomor 6 ada penjualan pribadi ya. Penjualan pribadi di sini mungkin punya usaha tapi dia belum begitu besar, sehingga dari mulai produk atau bikin memproduksi sampai ke dia memasarkan atau menjual itu secara pribadi ya, secara pribadi karena memang kondisinya mungkin belum begitu banyak memakai atau menggunakan karyawan ya. Penjualan pribadi misalkan dijual hasil produk home industry ya sekian rupiah dengan model begini, kan kadang-kadang suka banyak tuh di Shopee atau di Lazada atau di apa ya, pokoknya banyak yang inilah. Teman-teman lebih sekarang kan udah media udah banyak. Silakan sampai di sini dulu. Mungkin ada yang ditanyakan, ada yang didiskusikan, yang kaitan dengan marketing, kaitan dengan communication, kaitan dengan akuntansi, kaitan dengan manajemen akuntansi. Sini, silakan dari teman-teman Setiami Bekasi, kali ada yang mau bertanya atau mau menambahkan atau mau apa ya, kita sepakat sampai jam berapa nih Nurul Nopi? Sampai jam 8:30. Boleh, Pak. Nah, kalau jam 8:15 boleh juga. Boleh juga, Pak. Boleh juga. Kalau saya kan tergantung pasar ya. Kalau orang jualan itu kalau pasarnya masih ada ya jualan terus. Kalau pasar udah nggak ada ya ngapain ngomong sendirian gitu. Iya, Pak. Iya, silakan ada yang ditanyakan kali dari teman-teman atau dari uh, Unbaja siapa, silakan mau bertanya nggak apa-apa, kita diskusi aja. Silakan. Tadi Ibnu mana Ibnu? Halo Ibnu, masih on? Siapa? Nah, Masih on, Pak. ya Ibnu mata kuliah apa sorry? Mata kuliah apa Ibnu? Manajemen akuntansi. Nah, manajemen akuntansi itu Manajemen salah. akuntansi. Iya ya, ada berapa orang ya kemarin ya yang kelas malam itu? 3 orang, 4 orang, atau 5 orang? Si ini yang Kalau nggak salah perempuan. mah 5 orang, Pak. Ya, ya jadi oke, karena kita ada akuntansi kita kaitkan bahwa dalam apa namanya, mungkin ini hanya sedikit mengingatkan buat teman-teman yang di Setiami bahwa dalam apa namanya marketing atau komunikasi marketing itu pasti terlibat atau pasti ada kaitan dengan akuntansi, mau tidak mau maksud saya ya. Jadi karena apa? Karena kalau dalam kita mengkomunikasikan produk kita ya, itu pasti memerlukan biaya, yaitu kaitan dengan akuntansi. Ya, tidak mungkin tidak pakai biaya. Justru kadang-kadang begini, kadang-kadang kalau dalam suatu produk itu biaya marketing itu lebih besar. Karena memang apa? Supaya nanti kalau mereka sampai terbujuk bisa membeli, pasti akan profitnya juga akan bagus, akan besar ya. Nah, di sini kalau kita kaitkan dengan akuntansi bahwa dalam suatu sistem pengelolaan, di sini saya coba share dulu. Di sini ada mana? Nah, ini
Nah, di sini bahwa bauran, kemudian di sini ada, nah di sini sebagai suatu sistem pengelolaan, oh, belum, udah. Ya, kalau kita kaitkan dengan akuntansi di sini bahwa akuntansi di sini kan atau keuangan di sini sebagai suatu sistem pengelolaan informasi keuangan. Akuntansi dibedakan menjadi dua tipe, ada akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Ya, mungkin tadi yang akuntansi keuangan di sini lebih ke keuangannya, tapi kalau akuntansi manajemen ya bagaimana kita seorang atau memanage keuangan suatu perusahaan, baik itu perusahaan jasa maupun perusahaan non jasa. Ya, di sini ada akuntansi manajemen, ada akuntansi biaya penuh, full costing. Mungkin teman-teman yang apakah yang di teman-teman dari Setiami sudah dapat akuntansi biaya atau belum? Nah, nanti akan ketemu yang namanya akuntansi biaya. Ya, dalam akuntansi manajemen atau manajemen akuntansi itu ada akuntansi biaya. Ada akuntansi biaya diferensial. Ya, yaitu gunanya untuk apa? Apa kaitan dengan komunikasi marketing? Ya ada, karena di sini dalam akuntansi biaya ada yang namanya biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, biaya promosi, ya, biaya produksi. Nah, itu semua berkaitan, ya. Jadi dalam kita mengkomunikasikan produk kita, ya itu pasti memerlukan yang namanya biaya tenaga kerja. Pastikan sama orang, dan orang itu harus digaji, harus dikasih honor. Nah, itu adalah suatu keterkaitan yang memang satu sama lain sangat-sangat berkolaborasi gitu ya. Misalkan kita memproduksi suatu barang atau kita mempunyai perusahaan produksi suatu barang. Nah, itu kan ada yang namanya biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku. Nah, itu terus kedua biaya untuk yang namanya legalitas. Ya, mungkin teman-teman tahu kalau yang suka lihat kalau di dalam suatu produk makanan suka ada BPOM, Badan Food dan Obat, ya. Jadi maksudnya izin supaya makanan kita memang siap atau bisa diedar ke masyarakat luas. Ya, ada izin BPOM. BPOM itu yang mengeluarkan dari Badan Pengelolaan Obat dan Makanan, ya, Food, ya. Nah, itu pasti kaitan dengan manajemen akuntansi. Kenapa? Karena memang untuk ke arah sana pasti memerlukan orang dan biaya. Ya, itu salah satu dari kegiatan dari manajemen akuntansi. Ya, termasuk akuntansi pertanggungjawaban di sini, responsibility accounting. Jadi kalau teman-teman misalkan sebagai orang untuk kerjanya sebagai mengkomunikasikan produk kita, itu kan harus dilaporkan pengeluarannya berapa, biaya operasionalnya berapa, biaya untuk namanya sosialisasi berapa, itu namanya biaya marketing. Itu komunikasi juga, ya, dikomunikasikan dengan bagian akuntansi. Ya, karena kalau kita pastilah, apalagi kalau kita dalam bauran marketing communication tadi, kita mempromosikan suatu produk lewat media. Nah, itu kan besar itu biayanya. Ya, pasti dalam suatu akuntansi itu ada yang namanya tadi akuntansi pertanggungjawaban, harus jelas. Ya, jadi kalau teman-teman bagian marketing itu, makanya kalau bagian marketing itu kan biasanya pandai-pandai untuk menjelaskan. Tapi bagian akuntansi ya pandai-pandai untuk
memberikan pertanggungjawaban. Karena apa? Karena orang kalau di akuntansi itu Rp5 pun itu harus dipertanggungjawabkan. Ya, beda dengan orang kita. Coba aja sekarang teman-teman bedakan. Kalau zaman atau kalau sama orang kita itu kadang-kadang sama teman, ini ada uang lebih 1.000, udahlah 1.000 ini. Nah, ya, tapi kalau betul-betul orang bisnis itu nggak bisa, 1.000 ya dibalikin ya balikin gitu. Kurang harus dibayar ya dibayar. Karena 1.000 kalau dari 50.000 produk udah kelihatan berapa. Nah, itu salah satu contohnya ya. Nah, di sini ada perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Nah, ini bahwa tujuannya di sini ada melaporkan kinerja masa lalu dan dari pihak eksternal. Nah, ini kenapa saya kaitkan dengan komunikasi, karena memang ini harus dikomunikasikan juga, harus ada komunikasi marketing. Jadi hasil dari yang kita sampaikan ke masyarakat itu apa? Makanya suka pernah ada yang namanya survei ke lapangan tentang suatu produk. Apakah produk ini diterima enggak dengan sama masyarakat, atau produk ini tidak diterima oleh masyarakat. Nah, itu perlu adanya suatu rekapitulasi dari atau laporan atau report dari seorang marketing yang itu suatu integritas ya, integrity juga ya. Jadi harus adanya pelaporan-pelaporan itu pasti kaitan dengan akuntansi. Ya, memberi di sini kan ada akuntansi manajemen di sini memberitahukan ke perbuatan keputusan internal oleh tenaga kerja manajer umpan balik pengendalian kinerja operasi. Nah, maksudnya di sini bagaimana hasil dari kita mengkomunikasikan produk kita kepada konsumen. Apakah konsumen dengan produk kita itu puas atau tidak, atau antusias atau tidak, terbujuk atau tidak. Nah, itu harus dilaporkan ya. Itu kemudian di sini ada yang kedua, waktu terlambat atau historis ya. Saat ini atau orientasi masa yang akan datang. Maksudnya gini, kalau dalam akuntansi manajemen itu orientasinya ke masa yang akan datang. Sama dengan kita mengkomunikasikan produk kita. Supaya apa? Supaya produk kita itu terpakai selamanya kalau bahasanya. Ya, bisa berapa tahun bertahan. Nanti udah ada titik jemu ya dari masyarakat, itu bisa di-upgrade supaya produk itu ada inovasi. Nah, itu kaitan juga dengan inovasi marketing. Ya, berjiwa entrepreneur itu harus mempunyai sifat inovasi. Nah, ini juga pasti ya, karena untuk ke depan jangan sampai produk kita hanya dikenal hanya 1 minggu, sedangkan modal udah banyak. Nah, itu harus mempunyai visi ke depan. Ya, kemudian tidak ada regulasi sistem dan informasi itu kan oleh manajemen untuk mempertemukan kebutuhan strategik dan operasional. Ya, jadi menginformasikan produk itu ya harus sesuai atau dengan kebutuhan yang ada ya, bahwa kalau kita menjual barang itu harus jelas target sasarannya, harus jelas harganya, harus jelas apa namanya produknya dan tempatnya ya. Kadang-kadang kan orang, wah bagus nih tapi berapa ya harganya. Nah, kalau tidak tahu orang jadi nggak jadi beli. Nah, sama di akuntansi manajemen juga sama begitu, bahwa informasi di sini mempertemukan kebutuhan strategik dan operasional. Jadi itu. Nah, kalau perbedaan dengan akuntansi keuangan di sini, kalau akuntansi keuangan ya dikendalikan oleh aturan standar keuangan. Jadi apapun sesuai dengan standar keuangan yang ada. Tapi kalau akuntansi manajemen atau manajemen akuntansi itu beda. Ya.
Nah, kalau tipe informasi di sini bahwa akuntansi keuangan di sini hanya mengukur keuangan saja. Jadi ya bergelut dengan keuangan saja. Tapi kalau Akmen atau manajemen akuntansi di sini keuangan dan operasional dan pengukuran fisik proses teknologi, supplier, pelanggan dan kompetitor. Nah, ini juga harus jelas ya. Jadi siapa kompetitor kita, ya siapa supplier kita, jangan sampai kita tidak tidak apa ya, tidak menjalin hubungan baik dengan supplier atau pelanggan. Karena apa? Karena yang membuat hidup mati suatu perusahaan itu adalah para pelanggan, termasuk supplier dan kompetitor. Ya, itu karena tanpa kompetitor kita tidak bisa, perusahaan kita akan berjalan dengan baik. Kenapa harus ada kompetitor? Itu sebagai pengendalian. Jadi kalau kita tidak ada kompetitor, kita tidak tahu produk kita itu puas enggak, harga kita masuk enggak gitu ya, atau terlalu mahal atau enggak. Nah, itu di akuntansi manajemen juga dibahas di sini ya. Jadi ada pelanggan atau supplier atau kompetitor ya. Nah, kalau yang berikutnya sifat informasi di sini ya, informasi ya, objektif dapat diaudit kalau di dalam akuntansi keuangan. Reliable, konsisten dan tepat. Jadi yang namanya akuntansi keuangan itu ya harus reliable ya, harus valid. Kadang-kadang kan tadi kalau kita mengerjakan akuntansi nolnya kurang satu aja kan mana dicari. Nah, itu harus reliable, transparansi ya, akuntabel. Tapi kalau di akuntansi manajemen ya atau manajemen akuntansi di sini lebih subjektif dan pertimbangannya valid, relevan dan akurat. Nah, kenapa saya bicara begini? Karena tadi kalau kita kaitkan dengan komunikasi pemasaran itu juga sama, harus akurat ya, bahwa kita menjelaskan pada konsumen harga yang akurat dan relevan. Ya, jangan sampai kita seenaknya sendiri menentukan harga. Ya, karena tadi dipikir tidak ada kompetitor, ya udah harga misalkan satu buah pulpen harganya harusnya 5.000 jadi 100.000 gitu ya, bisa jadi karena tidak ada kompetitor. Tapi kalau ada kompetitor kan nggak mungkin, pasti si pelanggan lari ke pesaing atau ke produk atau ke yang pesaing kita ya. Nah, di akuntansi manajemen di sini juga pertimbangannya Pak harus valid ya, karena kalau tidak valid ya itu manajemennya nggak bagus, harus akurat juga ya, memberitahukan keputusan dan tindakan juga ya. Itu cakupannya bahwa dalam kita melaksanakan integritas komunikasi dan komunikasi marketing juga harus harus mempunyai atau memberitakan tindakan yang akan dilaksanakan. Apakah produk kita tetap dipakai sama konsumen atau tidak, ya diambil tindakan. Sama kalau di ini karena memang ini suatu keputusan harus dan tindakan. Apakah harus ditarik kembali dari peredaran? Ya, dulu pernah ada suatu produk, kalau nggak salah produk nasiku. Nasiku itu produk dari Indofood. Jadi produk itu kayak sasetan, jadi ada aluminium foil. Jadi kalau dimasak itu bisa jadi nasi gitulah, satu piring atau mungkin setengah setengah piring atau gimana tergantung itunya. Cuman kenapa tidak laku? Karena setelah survei dari bagian survei itu ternyata si nasiku itu nggak laku, nggak pas untuk di lidah orang Indonesia karena orang Indonesia itu makannya banyak ya, sehingga ditariklah dari peredaran. Suatu tindakan dan keputusan itu tadi bilang itu
pasti komunikasi dengan akuntansi, orang manajemen dan akuntansi. Silakan kalau ada yang ditanyakan sampai di sini, baik itu dari teman-teman kita di Setiami maupun di Unbaja, silakan. Waktu masih ada sekitar 4 menit lagi, silakan. Silakan yang dari Unbaja, ada yang ditanyakan? Atau dari Setiami? Ayo, kalau saya terus yang ngomong nanti ngantuk. Tuh, Nopi aja udah ngantuk. Atau Ibnu aja udah ngantuk. Ibnu ada yang tanyakan nggak, No? Enggak, Pak. Ah, ya, jadi nanti materi akan di-share di grup atau ya di grup lah kalau sama baik Unbaja maupun. Terus yang kedua, khusus untuk Setiami mungkin malam ini baru diupload di SSO. Tadi Pak Reja udah menginformasikan SSO katanya belum diupload ya, nanti insya Allah malam diupload ya. Kalau untuk di Unbaja karena memang di Sikadunya belum muncul, jadi absen sementara pakai manual dulu. Jangan lupa untuk Ibnu di screenshot kalau bisa ada foto atau layar atau kamera Ibnunya muncul biar kelihatan. Oke, masih ada 2 menit lagi kita sebelum berakhir. Ada yang ditanyakan atau ada yang masukan? Nah, kita kenalan aja nih orang Unbaja nih, silakan memperkenalkan diri dari Unbaja Ibnu. Ada teman-teman kita dari Jakarta, dari Bekasi. Ya, jadi inilah saya sedang melaksanakan yang namanya Kampus Merdeka. Jadi semua sekarang bisa, teman-teman juga bisa kuliah di UI, bisa kuliah di Gunadarma. Yang penting ada suratnya untuk itu gitu. Dan kebetulan hari ini waktunya samaan dengan Unbaja ya, saya gabung aja, tidak masalah karena memang materi secara universal aja. Silakan, ada yang ditanyakan teman-teman? Ini suaranya mana nih teman-teman Nopi ini? Kok lagi pada kerja atau gimana ini? Ada yang masih kerja Pak, lembur, ada yang masuk malam. Oh, Mungkin ada yang udah lelah Pak. baik. Mungkin capek ya orang baru kerja langsung harus kuliah. Tapi baguslah teman-teman masih semangat kuliahnya. Jangan sampai nanti pas wisuda jadi berkurang gitu. Kalau bisa temannya misalkan 30 ya 30 terus gitu. Ya, jadi kalau uh, untuk materi mungkin dari saya cukup dulu. Kalau memang ada yang ditanyakan silakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan mungkin akan ditutup sampai di sini dulu. Silakan dibaca doa oleh koordinator kelasnya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Indah atas pembelajaran pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang ikut Zoom pada malam hari ini. Amin. Alangkah baiknya untuk menutup pembelajaran malam hari ini kita berdoa agar segala sesuatunya dilancarkan, diberikan kesehatan. Ya, Pak. Amin. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Doa selesai. Baik, Pak. Oke, Terima kasih ya, Pak. baik. Terima kasih buat semua teman-teman di sini.
Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, namanya juga manusia. Kalau memang itu kekurangan datangnya dari diri saya, kalau kelebihan hanya karena dari Allah. Nah, untuk selanjutnya mungkin tadi yang bilang SSO bisa diupload atau diunggah nanti malam atau besok pagi karena malam ini baru diupload. Untuk materi bisa nanti di-share di grup ya atau nanti lewat ketua atau koordinator kelas, termasuk mata kuliah akuntansi manajemen dari untuk Ibnu dan teman-teman juga. Nah, untuk berikutnya mungkin nanti saya akan laporkan hasil atau rekaman ini ke Pak Propreja untuk atau nanti teman-teman bisa dilihat di YouTube karena beberapa pertemuan juga belum saya share linknya ya, nanti saya share lah buat teman-teman bisa mendengarkan. Itu aja dari saya. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak untuk pembelajaran hari ini. Oke, makasih sama-sama juga. Silakan, selamat beristirahat. Assalamualaikum. Baik Pak, waalaikumsalam.